Pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih untuk masuk ke jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Viral di sosmed, tren kabur aja dulu. Banyak netizen yang udah spill pada pindah ke beberapa negara. Saudara, sehari setelah demo mahasiswa yang mengkritik imbas efisiensi anggaran terhadap biaya pendidikan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 4 dibagi 3. Berapa hasil dari 4.500 dibagi 9? 4.500 dibagi 9, 499. Salah. Pemuda. Kata ini sudah sering kali dilempar di media massa dan mulai kehilangan maknanya menurut saya. Ya, tentu saja pemuda bisa diartikan sebagai seseorang yang berada dalam kisaran umur 16-30 tahun. Namun terlepas dari penjelasan formal yang diberikan undang-undang, pemuda memiliki makna yang lebih dalam negara ini, yaitu sebagai penerus bangsa kita. Dan dari video-video tersebut, kalian sendiri bisa melihat beberapa kualitas penerus bangsa kita. Mungkin ini tidak menggambarkan mayoritas, dan tentu saja saya tidak bermaksud untuk mengejek murid-murid yang ada di dalam video tersebut, tapi lebih ke memberikan gambaran pemuda sekarang dan perjalanan-perjalanan yang harus kita tempuh sebagai negara untuk bisa berada dalam titik ini. Tapi sebelum itu, kita harus mulai dengan sedikit pelajaran sejarah. Sebelum ada kolonialisme di Nusantara, pendidikan di Nusantara hanya terbatas bagi mereka yang berada di darah biru, kaum-kaum elit, baik itu dari keraton ataupun lainnya. Dan bagi masyarakat umum, mereka hanya bisa mendapatkan pendidikan formal dari institut-institut seperti pesantren. Karena bagi mayoritas anak bangsa, mereka hanya bisa belajar dari orang tua mereka, dari pekerjaan-pekerjaan seperti bercocok tanam, nelayan, berdagang, ataupun mengajarkan adat-adat dari sana. Abad ke-19, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kekayaan alam Indonesia dieksploitasi tanpa memperhatikan kesehatan pribumi. Hal ini bahkan menimbulkan keprihatinan bagi seorang tokoh dari Belanda yang bernama Edward Douwes Dekker. Melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar, ia menceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa dan mengkritik pemerintah Belanda. Untuk menindaklanjuti hal ini, Belanda memutuskan untuk melakukan balas budi kepada rakyat Indonesia melalui politik etis. Belanda menerapkan politik etis pada awal abad ke-20 dengan 3 kebijakan utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi membangun saluran air untuk pertanian-pertanian di Nusantara, sedangkan emigrasi bertujuan untuk memindahkan penduduk keluar dari Jawa ke daerah lain yang lebih membutuhkan tenaga kerja. Dan edukasi membuka sekolah untuk pribumi. Kebijakan edukasilah yang akan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan kebangkitan nasional negeri ini. Dan dari sinilah sekolah-sekolah untuk pribumi mulai berdiri, seperti Stovia, HIS, dan Mulo. Meskipun demikian, penerapan kebijakan politik etis ini juga menguntungkan bagi Belanda, terutama karena pada masa itu terdapat banyak penyakit seperti malaria dan flu Spanyol yang menyerang petani-petani kecil di Hindia Belanda. Dan dengan pendidikan, akan ada sebagian kaum pribumi yang belajar untuk menjadi dokter lapangan agar dapat mengatasi permasalahan ini. Tapi ada satu masalah. Pendidikan ini eksklusif. Dalam kata lain, tidak diberikan untuk semua orang. Meskipun politik etis membuka akses pendidikan bagi pribumi, tetap ada ketimpangan besar. Anak-anak Belanda bisa bersekolah di
ELS. Sementara anak-anak pribumi hanya mendapat pendidikan di sekolah kelas 2 seperti HIS atau MULO. Namun, dari sekolah inilah muncul pemuda-pemudi dengan pemikiran kritis. Mereka sadar bahwa pendidikan adalah alat untuk melawan ketidakadilan. Salah satu pemuda yang berani menentang sistem ini adalah Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya pendidikan bagi kaum pribumi, muncullah kesadaran nasional yang semakin kuat. Para pemuda mulai mempertanyakan mengapa hak mereka dibatasi. Tokoh-tokoh intelektual yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dan Dr. Sutomo menjadi sadar bahwa selama ini perlawanan terhadap penjajahan hanya dilakukan melalui perjuangan fisik. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk turut memberikan perlawanan melalui pemikiran-pemikiran mereka dengan membuat organisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu organisasi pendidikan yang muncul pada masa politik etis adalah Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908 oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo menjadi awal dari gerakan nasionalisme yang berbasis intelektual. Setelah itu lahir organisasi lainnya seperti Syarikat Islam. Para pemuda semakin sadar bahwa mereka tidak bisa hanya diam. Mereka mulai menulis, berpidato, dan mengorganisir gerakan demi masa depan Indonesia. Munculnya organisasi pemuda menunjukkan bahwa pemuda Indonesia sudah mulai berpikir lebih luas. Mereka tidak hanya memikirkan daerah masing-masing, tetapi juga nasib seluruh bangsa. Politik etis yang awalnya dibuat untuk kepentingan Belanda justru menjadi bumerang. Dari sekolah-sekolah inilah lahir generasi pemuda yang siap memperjuangkan hak bangsanya. Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan adalah alat perubahan. Kini giliran kita.